Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Thumma ila hadratin nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abai wa ummati wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususna hadratil a'immatil arba'a minal mujtahidin wal ulama il amil syuhada was sholihin wal awliya aina man kanu min masyaril ardi ila maghribiya barriya bahriya wa biladiya jibaliya wa awdiyatiya khusun la ruhi syekul biruban wal arif samadani syekh dan qadir jilani radiyallahu anhu ajmain adallahu alaina min syafa'atin wa barakatin wa karamatin fi din wa dunya wal akhir wa khusuna hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina khassatan la mu'asimatin lirboyo Syekhina wa murabbi ruhina khadra mugyadi Abdul Karim wa zawjadi wa khasyahima khadra mugyadi marzuki dalan wa zawjadi khadra mugyadi mahrus ali wa zawjadi usuli mafuri madurriyati wa azwajihim wa man intasaba ilaihim wa nafa'ana bi ulumihim Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa khidal musallin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma rizukna ilman nafi'a Allahumma rizukna ilman nafi'a Allahumma rizukna ilman nafi'a wa nakhusukhun khasatan ila mu'alifi hadha kitabin nazmil amriti Syekh Syarifuddin Yahya al-Amriti bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan dari i'rabul fi'li untuk yang i'rab jazm. Nah, domannya. Wa jazmu utawi jazme fi'il mudhari' bilam kelawan lam walamma lan lamma iku qad wajib teman-teman wajib apa jazm. Walalan la nahi walamin lan lam amar dalata kang nuduhake apa la walamin alat tolabi ing ngatasi makna nyuprih kadzaka iku kaya menggono-menggono lam walamma ila akhirih in utawi in wa malan ma wa man lan man wa izma lan izma ayyun lan ayyun mata lan mata ayyana lan ayyana aina lan aina mahma lan mahma wa haitsuma lan haitsuma wa kaifama lan kaifama wa anna lan anna ka in yakum zaitun wa amrun kumna kaya lafat in yakum zaitun wa amrun kumna. Maknane in yakum lamun ngadeg sapa zaitun zaid wa amrun lan umar kumna mongko ngadeg sapa kita. Kelanjutannya nadom wadzim lan jazmna sira bi in kelawan in wa malan ma wa malan adat biha kelawan in qad ulkhika kang temen-temen den padhaake apa ma fi'laini ing fi'il loro lafdon ing dalem lafate au mahalan utawa ing dalem mahale mutlakon kelawan mutlak wal yaktari lan becik bebarengan bilfa kelawan fa apa jawabun jawab lawaqoa kang lamun tumiba apa jawab ba'dal adati ing dalem sawuse iki ba'dal adati ing dalem sawuse pira-pira perabot mau diasyati ing dalem panggonan syarat imtana kang dadi kacegah apa tumibone jawab. Sekarang pertemuan minggu ini kita bahas masalah i'rab jazmnya fi'il mudhari.
Dalam nadam dijelaskan wajazmuhu bilam walam maqad wajab wala wala min dallata ala talab. Jazmnya fi'il mudhari itu wajib oleh huruf lam, lamma, lana, la nahi, dan lam amar yang keduanya itu menunjukkan makna tolab, makna tuntutan. Kadzaka in wa ma wa man wa idma ayyun mata ayyana aina mahma wa haitsuma wa kaifama wa anna. Demikian juga seperti halnya lam, yakni in, ma, man, idma, ayyun, mata, ayyana, aina, mahma, haitsuma, kaifama, dan anna. Seperti contoh in yakum zaidun wa amrun kumna. Yakum fil mudhari dijazmkan dengan tanda jazm sukun yang menjazmkan in yakum dalam contoh itu. Maksud dari ketiga nadam ini bahwa fi'il mudhari yang i'rabnya itu rofa tanpa ada amil yang memasukinya nanti akan berubah menjadi jazm. Yadribu bisa menjadi yadrib jika kemasukan salah satu dari amil-amil jazm mulai dari lam, lama, la, nahi, lam, amar, dan seterusnya sampai anna. Nah, kalau membahas masalah i'rab jazm, yang fi'il mudhari harus dijazmkan ketika kemasukan amil tersebut, maka kita harus tahu tanda-tanda i'rab jazm dengan mengingat-ingat pelajaran yang telah lewat kemarin bahwa jazmnya fi'il mudhari bisa dengan memakai tanda sukun jika akhirnya fi'il mudhari tidak berupa huruf ilat alias huruf shahih. Pokoknya selain huruf alif, selain huruf wawu, selain huruf ya, maka jazmnya mudhari dengan memakai sukun. Nah, kalau nanti mudhari'nya itu huruf akhirnya berupa huruf ilat, alif, wawu, ya, maka tanda jazmnya dengan membuang huruf ilatnya, alif, wawu, ya-nya. Kalau nanti fi'il mudhari'nya itu wakai tasniyah, yadribani, atau wakai jama', yadribuna, atau ya mu'annasah mukhatabah yadribina, alias masuk pada nama af'alul khamsah, maka jazmnya dengan membuang nun, hadfun nun. Lah sukun jazmnya mudhari yang akhirnya berupa huruf shahih. Hadfu ilat jazmnya mudhari yang akhirnya berupa huruf ilat, atau hadfun nun jazmnya mudhari yang wakainya itu tasniyah, wakai tasniyah jamak ya muannasah mukhatabah, itu jika kemasukan amil-amil jawazim ini mulai dari lam, lama, dan seterusnya. Untuk penjelasan pada nadam qauluhunya itu sekedar contoh-contoh. Untuk lam, contohnya lam yalid, walam yulad. Yalid mudhari, i'rabnya jazm sukun jazmnya yang menjazmkan lam. Untuk lama, lam yaduku, yaduku jazm, jazmnya dengan membuang hadfun nun sebab mudhari'nya wakai jama' yang menjazmkan lama, begitu seterusnya. Ini dalam qauluhu cuman menyebutkan contoh-contoh dari amil-amil jazim mulai dari lam dan lama. Nah, itu. Lalu untuk penjelasan yang selanjutnya dalam nadham, wajim bi'in wa ma bihaqat ulhiqa fi'laini lafdhon au mahalan mutlaqo. Jazmkan fi'il mudhari, jazmkan dengan in dan huruf-huruf yang disamakan dengan in, menjazmkan pada dua kalimat fi'il, baik jazmnya secara lafadz atau jazmnya secara mahal. Ini maksudnya apa? Amil-amil jawazim
yang terhitung mulai dari in, ma, man pada nadam yang kedua, ini dalam menjazmkan itu yang dijazmkan dua kalimat fi'il. Untuk kalimat fi'il yang pertama disebut fi'il syarat, fi'il yang kedua disebut fi'il jawab. Contohnya ya pada nadhaman yang ketiga tadi, in yakum zaitun wa amrun kumna. Yakum mudhari dijazmkan oleh in, jazmnya sukun. Yakum ini disebut fi'il syarat, fi'il yang pertama yang dijazmkan oleh in. Kemudian fi'il kedua yang disebut fi'il jawab yang dijazmkan oleh in adalah lafadz kumna. Kum ini fi'il yang dijazmkan oleh in, tanda jazmnya ada sukun. Lah untuk jazm yang mahalan itu pada penjelasan yang di bawahnya itu pada nadam wal yak wajim bin wa mabiyaqat ulhiqa fi'laini lafdan au mahalan mutlaqa wal yaktarin bil fajawabun lawaqa ba'dal adat yang mau diasyatim tanah. Contohnya yang au mahalan itu in koma zaitun koma amrun. Koma itu i'rabnya jazm, dijazmkan oleh in sebagai fi'il yang pertama. Fi'il yang kedua yang dijazmkan oleh in dalam contoh itu koma amrun. Nah, koma jazm yang menjazmkan in untuk fi'il yang kedua disebut dengan fi'il syarat. Koma zaitun fi'il pertama fi'il syarat, koma amrun fi'il kedua disebut fi'il jawab. Lah ini i'rabnya jazm. Lah jazmnya mana? Jazmnya mahalan. Loh kenapa mahalan? Sebab koma adalah fi'il madhi. Fi'il madhi kita ketahui bersama hukumnya mabni, tidak mu'rob. Nah di sini kok bisa kemasukan in, maka harus dijazmkan. Cuman jazmnya secara mahal, maksudnya menempati tempatnya lafadz yang i'rabnya jazm sebab dijazmkan oleh in. Disimpulkan untuk jazm yang mahalan ini khusus fi'il syarat atau fi'il jawab yang mabni, baik itu fi'il fi'il madhi atau fi'il mudhari yang kemasukan nun taukid. Fi'il mudhari yang kemasukan nun taukid itu kan hukumnya mabni. Sudah. Untuk nadam yang selanjutnya wal yaktarin bil fajawabun lawaqa ba'dal adati maudhi asyartim tanah. Seharusnya bersertaan dengan fa, maksudnya selanjutnya jawab harus bersertaan dengan fa jawab. Ini jika memang jawab tersebut tidak bisa untuk menjadi fi'il syarat. Jadi jawab wajib disertai dengan fa jawab jika memang jawab tersebut tidak bisa menjadi syarat. Lah ini maksudnya fi'il yang kedua yang disebut fi'il jawab yang dijazmkan oleh in, ini mestinya bisa untuk menjadi syarat. Fi'il yang menjadi jawab ini bisa menjadi syarat, kayak in yakum zaidun yakum amrun. Jadi yakum itu selain bisa menjadi jawab juga bisa menjadi syarat. Kok ada jawab tidak bisa menjadi syarat, maka untuk bisa menjadi syarat harus ditolong, harus memakai perantara fa jawab. Tuh. Lah, syarat apa itu jawab yang tidak bisa menjadi syarat sehingga untuk menjadi jawab harus bersertaan dengan fa, itu jumlahnya ada sab'atun, ada 7. Itu dijelaskan dalam qauluhunya di bawah itu ada kalam nadhamannya
fi sab'atin yajibuk tironul fabiha idlam takun tasluhu litaksis ismiyatin tolabiyatin wabijamidin wabima wakot wabilan wabitanfisi. Dalam 7 tempat wajib menyertakan fa jawab pada jawab kalau memang jawab itu tidak layak untuk menjadi syarat. Apakah? Apa saja 7 tempat yang wajib menyertakan fa pada jawab? Yang pertama ismiyatin. Jadi yang menjadi jawab itu jumlah ismiyah, susunan mubtada sama khobar. Contohnya wa iyamsaskallahu bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Saya lihat contohnya sebab tidak saya tulis. Wa iyamsas. Nah, yamsas fi'il mudhari' i'rabnya jazm yang menjazmkan in. Ini fi'il yang pertama. Disebut fi'il jawab syarat. Untuk jawabnya fahuwa ala kulli syai'in qadir. Fahuwa ala kulli syai'in qadir yang menjadi jawab dari iyamska berupa jumlah ismiyah, susunan mubtada dan khobar. Mubtadanya fahuwa ala kulli syai'in, khobarnya qadirun, maka fahuwanya itu loh, huwanya disertai dengan fa. Untuk yang kedua, yang wajib menyertakan fa pada jawab adalah tolabiyah. Jadi yang menjadi jawab itu merupakan jumlah tolabiyah. Jumlah tolabiyah itu apa? Iya, merupakan yang menjadi jawab itu berupa fi'il. Fi'il yang menunjukkan makna tolab. Tolab itu apa? Perintah. Nah, perintah itu kalau perintah fi'li, perintah mengerjakan, disebut fi'il amar. Kalau apa itu tolabut tarki, perintah meninggalkan, disebut fi'il nahi. Nah, berarti untuk jawab yang berupa fi'il amar, jawab yang berupa fi'il amar atau fi'il nahi, maka harus disertai dengan fa. Contohnya kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. In kuntum. In kuntum. In ini amil jawazim adat syarat. Fil syaratnya apa? Kuntum. Kuntum. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Berarti jazmnya mahalan. Kemudian jawabnya mana? Fattabi'uni. Ittabi'uni. Ittabi'uni fi'il amar dari ittaba'a. Untuk bisa menjadi jawab maka harus disertai dengan fa. Makanya ada fattabi'uni. Nah, ada fa-nya itu. Untuk yang ketiga, wajib menyertakan fa pada jawab itu kalau yang menjadi jawab adalah fi'il-fi'il jamid. Fi'il-fi'il yang tidak bisa tertasrif. Kalau nasoro kan bisa ditasrif. Nasoro yang surun nasron wa mansoron wa nasirun dan seterusnya. Lah kalau fi'il-fi'il jamid seperti pada lafadz asa atau la'ala dan seterusnya, maka untuk bisa menjadi jawab wajib disertai dengan fa. Contohnya itu wabijamidin intaroni anakola mikamalan wawalatan fa asa. ini loh. Asa menjadi jawab disertai dengan fa karena asa tergolong isim jamid. Untuk yang keempat, yang wajib disertai dengan fa jawab adalah isimnya itu disertai dengan ma, qad, lan, dan huruf tanfis. Kalau huruf tanfis itu kayak saufa dan sin itu loh, yang ada saufa ta'lamun atau saya lamun, itu huruf-huruf tanfis, huruf-huruf yang menunjukkan makna-makna mustakbal yang akan datang kejadiannya, pekerjaannya. Nah, disimpulkan jawab yang tidak bisa menjadi syarat sehingga untuk bisa menjadi jawab wajib ditolong oleh fa jawab, jumlahnya ada 7. Yang pertama, jika yang menjadi jawab itu jumlah ismiyah, susunan mubtada khobar.
Yang kedua yang menjadi jawab itu jumlah tolabiyah, fi'il amar atau fi'il nahi. Yang ketiga yang menjadi jawab berupa fi'il jamid yang nggak bisa ditasrif. Kemudian yang keempat yang menjadi jawab itu adalah kalimat-kalimat yang diawali oleh ma. Yang kelima diawali oleh qad. Yang keenam diawali oleh huruf lan, dan yang ketujuh diawali oleh huruf-huruf tanfis, sin atau saufa. Untuk contohnya ma, qad, lan, dan tanfis sama dengan contoh-contohnya jumlah ismiyah tolabiyah yang disebutkan dalam qauluhunya itu. Tinggal menyesuaikan saja, sampean baca, sampean sesuaikan dengan penjelasan saya. Untuk teman-teman yang belum paham, nanti bisa ditanyakan, benar sampean tanya. Kalau nggak paham, saya jawab sebisanya. Kalau masih kurang jelas, ya nanti bisa buka kitabnya sendiri. Kitab-kitab nahwu shorof kayak Jami'ud Durus atau Hasyiatus Suban atau Ibnu Khaldun dan seterusnya. Sekian untuk penjelasan i'rab jazmnya fi'il mudhari'. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.